Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas terkait Pak Jokowi. Dan kali ini dibahas dengan kaitannya dengan P3K. Banyak partai yang dikaitkan dengan Pak Jokowi ya. Dari Golkar, PSI, dari P3K sekarang. Dan ke arah manakah Pak Jokowi menentukan pilihan ya. Kita lihat ya pernyataan dari Opung membahas terkait masalah ini. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Siapa lagi gayanya? Bagaimana? Ketua umum gaya P3? Pak Jokowi rupanya. Loh, saya ndak usah. Saya di PSI aja. Lawang di P3 kan banyak calon-calon yang bagus. Sama kali logatnya. Saya cukup di PSI saja. Kelihatan toh baju saya merah bukan hijau. Yang merah ada juga tuh satu lagi. Di P3 sendiri kan banyak orang-orang yang berkompetensi. Contohnya Pak Sandiaga Uno, Bapak Dudung Abdurrahman, Pak Amran Sulaiman. Nah, satu lagi itu Mas Anies Baswedan. Iya. Jangan saya. Saya biar di PSI saja. Saya tidak sanggup kalau di P3. Merendah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang pengangguran. Lo kasihan kalau Mas Anies Baswedan nyapres gagal, Nyagup juga gagal, Sekjen BBB gagal. Ya monggo, sekarang ada kesempatan jadi ketua umum P3. Kenapa tidak? Kalau saya ya di PSI saja. Lawang anak saya di PSI, masa saya mau ke P3? Kamu ini sebagai wartawan, pertanyaan kamu ini ada-ada saja. Pas sekali ketawain. Bagaimana? Oh, Gibran bertemu dengan Megawati. Ya saya rasa itu bagus. Bagus sekali, bagus. Walaupun dalam hati mereka mungkin mereka tidak cocok. Tapi ini adalah urusan negara. Lawang Ibu Megawati juga diundang ke acara peringatan Hari Lahir Pancasila karena beliau adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Yang angkat juga saya. Ya kalau tanggapan saya ya bagus. Artinya beliau masih menjalankan tugas beliau dengan baik. Tapi beliau harus sadar loh, yang angkat itu saya. Bagaimana? Oh ini sakit kulit, saya alergi. Bukan seperti yang dituduhkan dokter Tipa dan teman-temannya. Katanya saya kena ajab. Yang kena ajab itu mereka, sebentar lagi masuk penjara. Kita serahkan saja semuanya kepada proses hukum. Nah, Indonesia negara kita punya sistem hukum sendiri kok, nggak perlu diintervensi. Saya kan masyarakat biasa. Ya, jadi sudah jelas. Jangan pernah memframing bahwasanya saya akan menjadi ketua umum P3. Yang ngomong sopo toh? Kok kurang kerjaan banget gitu loh. Lagian juga ndak mungkin saya menjadi ketua umum P3. Lawang kemarin mereka masuk koalisinya PDIP, kok tiba-tiba saya mau jadi ketua umum. Ada-ada saja. Atau nggak ada partai yang lain ngono loh. Ya saya ditawarin gitu partai yang lebih besar, contohnya Golkar, PAN, PKB, saya mau. Apalagi PDIP.
Kok saya dikasih P3 ngono loh. Yang ndak masuk parlemen. Yang perolehan suaranya cuma 3,87%. Ojo. Bung, sebentar dulu, Bung. Pak Jokowi kayaknya nggak segendu itulah, Bung. Ya bukannya apa ya. Jadi ya sedangkan orang yang nggak kita suka bisa kita tiru, apalagi orang yang kita cintai. Ya kan? Walaupun badannya nggak mirip, mukanya jauh beda, tetapi hati dan pikiran seirama. Ya kan? Itu yang paling penting. Kau bila-bilain beli kemeja merah ya, Bung ya. Kenapa enggak? Sedangkan kemeja hijau kemarin kau beli, apalagi yang merah. Yang penting merahnya ini merah mawar. Bukan merah banteng. Mana ada merah banteng, Bung? Yang ada banteng hitam. Sebentar dulu. Kayaknya yang identik dengan hitam itu umat lah. Partai umat kan yang hitam kan. Nah, jadi begini ya. Jadi kemarin ada rumor bahwasanya Bapak Joko Widodo akan ditawari sebagai Ketua Umum P3. Enak aja lu. Nawarin itu partai besar kayak gitu loh. Ini partai yang nggak masuk parlemen. Jujur aja, nggak usah ditanya Bapak Jokowi, nggak usah ditanya istrinya, nggak usah ditanya juga anak-anak beliau. Aku sendiri pun contohnya, kalau masuk Bapak Jokowi ke P3, nggak rela. Itu udah pas, ya. Bapak Joko Widodo itu di PSI saja. Gitu loh. Udah pernah kalian minum air putih pakai gelas ukur? Gelas kimia ini. Aduh, ya jadi ya kalau bisa dikatakan ya yang pertama ya P3 itu kemarin itu ya waktu Pilpres dia tidak mendukung barisannya Bapak Joko Widodo. Mereka malah mendukung ya partai PDIP ya Ganjar ya. Jadi di sini pun juga kita sudah bisa sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya tidak akan mudah bagi seorang Bapak Joko Widodo untuk masuk menjadi ketua umum P3. Bukan tidak mudah kalau secara niat contohnya gampang sekali. Hari ini contohnya memutuskan untuk masuk P3, besok udah keluar SK. Tapi kesulitan terbesar itu datang dari pendukung beliau. Itu dia. Jadi sekarang ini biar tahu kalian, ibaratkan kita mau lari, mau sprint ya. Ini sudah pasang acang-acang ini semua para pendukungnya ini. Bersedia, siap, tinggal nunggu tembakan peluru. Iya, duar. Begitu Bapak Joko Widodo 2027 menentukan sikap bahwasanya beliau akan tetap ada di dalam PSI, maka akan semakin banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk PSI. Dan bisa dikatakan PSI akan menggantikan posisi beberapa partai yang lainnya, termasuk P3 dan juga Perindo, masuk parlemen. Kalau aku tebakanku ini pasti masuk parlemen ini. Ya, jadi sekarang begini dulu ya. Memang betul P3 itu adalah partai lama. Dibandingkan PDIP, ya justru lebih lama partai partai P3 daripada PDIP. Ya kan gitu, ya. Kalau Golkar itulah adalah partai yang terlama. Kalau PDIP itu 1977 berdirinya, ya. Bukan PDIP, itu PDI, bukan PDIP. Ingat ini ya. Beda PDI, beda PDIP. Jangan ngaku-ngaku PDIP itu PDI. PDIP itu tahun 97, bukan tahun 77. Kalau PDI baru tahun 1977, ya. Dan PDI itu adalah gabungan dari beberapa partai, ya,
nasionalis. Nah, kalau P3 sendiri ya lahir tahun 1973 ya. Dan P3 ini adalah gabungan dari 4 partai Islam ya. Terbesar waktu itu. Yang pertama itu Partai NU, setelah itu PSSI, Partai Syarikat PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Baru setelah itu ada satu lagi partai apa ya? Oh, Partai Muslimin Indonesia, dan satu lagi itu apa? Lupa aku. Ada 4 itu ya. Jadi kalau bicara soal usia ya, P3 itu adalah yang lebih tua daripada PDIP. Ya, PDIP tahun 97, jauh, sangat jauh ya. Kalau P3 ini 1973. Kita udah bisa bayangkan ya. Berarti itu sudah ada sekitar partai itu udah ada sekitar 52 tahun. Tapi makin tua partai ini ternyata tidak semakin matang. Ya, nggak semakin matang. Ya harusnya seperti Golkar dong. Makin tua makin matang dia. Walaupun nggak pernah dapat juara 1 umum. Ya paling nggak matang gitu loh. Iya kan? Jadi kalau bisa dikatakan ya sama gerombolan-gerombolan orang-orang tua di sebelah sana. Makin tua bukan makin bijaksana. Makin tua makin minta pemakzulan lah. Masalah tambang lah. Kembalilah ke Undang-Undang 1945. Ngurusin masalah IKN. Harusnya makin tua tuh makin matang, makin bijaksana. Lihat Golkar ya. Golkar ya setelah reformasi diwarnai dengan perpecahan-perpecahan secara internal ya. Ya waktu itu ada dualisme kepemimpinan. Setelah itu banyak kader-kadernya yang keluar mendirikan partai. Surya Paloh keluar mendirikan partai Nasdem. Bapak Prabowo keluar mendirikan partai Gerindra ya. Setelah itu ada beberapa seperti Tommy Soeharto ya keluar, dia sempat mendirikan partai. Jadi partainya itu pun nggak jadi. Aduh, ya nggak tahu aku entah jadi entah enggak itu. Kayaknya kemarin itu nggak lulus verifikasi lah. Jadi walaupun diwarnai dengan konflik, tapi tetap bisa survive. Itu istimewanya Golkar gitu. Kalau P3 enggak. Ya dari dulu sampai sekarang ya selalu diwarnai dengan konflik ya. Seperti tahun 2014 ya. 2014 Surya Dharma Ali waktu itu ketua umumnya secara sepihak mendukung Bapak Prabowo ya. Sementara ya 2014 waktu itu secara secara general ya, keinginan hati dari P3 itu merapat ke kubunya Bapak Joko Widodo kan begitu. Nah, setelah itu tahun 2024 kemarin begitu juga ya. Sandiaga Uno sebagai ketua umum ya partai P3 ini merapatkan diri ke Ganjar. Nah, nggak taunya yang menang itu Bapak Prabowo. Nah, bisa kalian bayangkan ya, ternyata salah pilih calon presiden itu menjadi salah satu faktor kemunduran dari sebuah partai yang bernama P3. 2014 dia pilih Bapak Prabowo, kalah ya kan begitu, merosot. 2024 dia pilih Ganjar, makin merosot. Jadi dari tahun 97 biar tahu kalian perolehan suaranya ini biar tahu ya. Nah, ini perhatikan ini. Tahun 2004 ya, pemilu tahun 2004 mereka ini mendapatkan 5 besar ya dengan perolehan suara sekitar 9,8 juta ya. Persentasenya itu ada sekitar 10,58% tahun 2004. Nah, tahun 2009 ya, 2009 anjlok turun ya, mendapatkan sebesar 5%. 2009 ya, 2009. 2014 mendapatkan suara naik sedikit ya menjadi 6% ya, 6%. Setelah itu seiring berjalannya waktu ya,
tahun 2024 itu hanya sekitar 3,87%. Jadi bisa dikatakan tahun 2024 adalah tahun kemalangan bagi Partai P3. Karena apa? Baru kali ini Partai P3 tidak masuk parlemen karena parliamentary threshold itu 4%. Jadi salah satu faktornya lagi ya yang pertama itu faktor ya bisa dikatakan beberapa kali gagal ya berkoalisi dengan pemerintahan. Baru faktor kedua ya tahun 2004 yang merupakan tahun kemalangan dari Partai P3 ya, mereka mendapuk Sandiaga Uno menjadi ketua umum. Nah, sekarang begini ya, kalau bicara tentang ketua umum itu biasanya berasal dari kader ya, entah itu terserah itu kadernya sudah berpengalaman lama ataupun masih baru, katakanlah baru 3 tahun ya, yang penting dia kader. Nah, kalau Sandiaga Uno kan tidak, dia ini kan pemain naturalisasi. Tiba-tiba muncul tahun 2019 ya menjadi calon wakil presiden. Kan begitu kan, mencari calon wakil presiden ya. Sebentar dulu. Iya 2019 menjadi calon wakil presiden ya. Tiba-tiba aja ya, kalau nggak salah dia itu dulu Gerindra, setelah itu masuk PAN, setelah itu masuk P3. P3 jadi ketua umum. Nah, dia itu ya ketika mau masuk menjadi bursa calon wakil presiden, dia baru masuk partai. Baru itu dia masuk partai. Aku kurang tahu, kurang ingat ya. Waktu bergandengan sama Bapak Prabowo ya, Bapak Prabowo dari Gerindra, kalau nggak salah yang namanya si Sandiaga Uno ya, ini sebagai perwakilan dari Partai PAN. Koreksi aku kalau benar. Ya, itu dia. Nah, ternyata waktu dia menjadi gubernur, dia itu perwakilan dari Gerindra. Keluar dari Gerindra masuk PAN. Dari PAN tiba-tiba ujuk-ujuk ya dia jadi ketua umum P3. Nah, ketika dia jadi ketua umum P3 ya tahun 2024 ya, dia membelokkan pilihannya itu ke Ganjar. Nggak tahu aku entah kenapa alasannya. Nah, inilah kesekian kalinya ya P3 gagal merapat ke koalisi pemerintahan. Iya, ya bukan koalisi pemerintahan lah. Aku lebih tepatnya katakan koalisi pemenang gitu lah. Ya, itu dia. Setelah itu ya ternyata di P3 ini sering terjadi konflik juga. Waktu itu ada dualisme kepemimpinan. Kalau nggak salah tahun 2022 ya, antara Jan Faridz dengan Romahur Muzi ya. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah ya. Enggak, sebelum itu 2019 dan 2022 waktu itu juga ada konflik juga ya, yang waktu tiba-tiba ketua umumnya dipecat. Jadi makin lama makin terpuruk P3. Nah, sekarang begini, yang jadi pertanyaannya ya, siapa yang menggaungkan P3 akan mendapuk Bapak Joko Widodo menjadi ketua umum? Ini kan namanya iseng gitu loh. Partai yang secara signifikan tidak memiliki prestasi, secara grafik turun terus, secara parlemen tidak ada kursi. Mau itu yang mau menyodorkan diri supaya ini lucu ya. Biasanya ketua umum yang menyodorkan diri sebagai bagian dari sebuah partai. Ini enggak, partai ini yang menyodorkan sebagai supaya Bapak Joko Widodo mau menjadi ketua umum. Kalkulasi politiknya nggak masuk. Loh, sekarang begini, Opung, PSI pun juga kalau kalkulasi politiknya nggak masuk karena sama-sama nggak masuk parlemen. Kan begitu. Masalahnya PSI masih punya masa depan dibandingkan P3. Itu dia. Ya, PSI masih punya
masa depan lah bisa dikatakan. Yang pertama ya, PSI itu kan berangkat pertama itu ya, kemarin kalau nggak salah dari ormas ya, bukan ormas itu, lebih kepada asosiasi atau kumpulan lah, komunitas lah ya. Waktu Ahok ya mengalami tekanan ya, waktu beliau itu menjadi calon gubernur ya, calon gubernur melawan Anies Baswedan. Nah, waktu itu PSI ini ya menjadi satu organisasi yang mau pasang badan untuk Bapak Ahok ya. Jadi PSI ini sering bersuara, jangan pakai intoleransi sebagai alat kampanye, jangan gunakan politik identitas sebagai alat kampanye, jangan gunakan kampanye hitam sebagai alat kampanye. Sering bersuara lah kalau untuk membela waktu itu ya Bapak Ahok. Ya Bapak Ahoknya aja sekarang yang nggak tahu entah kemana. Ahok kemana sih? Perasaan yang belain dia waktu itu PSI lah. Kok jadi kesana dia nyeberang? Atau Pak Ahok buta warna? Aturannya merah sini jadi ke merah yang sana dia. Oh, mungkin merah yang sana lebih memikat, warnanya lebih mencolok daripada yang ini. Ambisi juga. Ya, tapi ya bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo itu ya itu sudah punya kalkulasi politik kenapa beliau itu menentukan pilihan ada di PSI ya. Jadi terlepas dari ketua umum yang saat ini adalah anak beliau ya, tapi beliau itu melihat bahwasannya PSI punya harapan ya menjadi partai masa depan. Itu dia. Kan kita bisa lihat ya, kalau berbicara tentang jelek baik ya, jelek baiknya sebuah partai, plus value dan juga nilai buruknya sebuah partai itu semuanya punya, kan begitu. Tapi untuk saat ini ya kalau untuk PSI masih belum ada cacat lah di mata masyarakat. Kalaupun ada cacat-cacatnya dikit-dikitnya itu. Ya, ibaratkan jerawat satu gitu loh. Ya, nggak seperti yang sebelah sana, ya kan, cacar air, seluruh badan. Kalau ini cuma satu-satu, jerawat di sini, jerawat di sini, jerawat di sini, oknumnya cuma 3-4 orang. Kalau di sebelah sana, hampir seluruh tubuh cacar air. Yang mana pun, nggak usah dibahas. Gitu dia, ya kan. Jadi kalau bisa dikatakan ya, yang pertama itu ya, kenapa PSI itu punya masa depan? Yang pertama itu bicara tentang ideologi. Ya, sudah jelas bahwasannya ideologi yang dipegang oleh PSI itu adalah ideologi nasionalisme demokrasi. Ya, jadi tidak berpatokan pada satu agama tertentu, tidak berpatokan pada satu golongan tertentu. Yang kedua, ya, PSI ini bukan partai elit. Ini partai rakyat, sangat merakyat sekali. Kan begitu, ya. Jadi kita bisa lihat kan, partai yang katanya wong cilik, ternyata ketika dia sudah menjadi penguasa, ya, itu lebih mencolok keelitannya daripada kecilikannya. Kau kalau milih bahasa tuh bagus-bagus lah. Apa sih itu keelitannya dengan kecilikannya? Ya maksudnya lihat saja gaya-gaya anggota dewannya, kepala daerahnya. Ketika mereka menjadi penguasa, ya semua mau diatur-atur, ya semua mau dianggapnya ini negara menjadi negara dia. Lihat aja ketua umumnya, gayanya itu ngatur-ngatur presiden. Karena apa? Karena merasa dia itu menjadi partai penguasa. Tapi kalau PSI ya, untuk sampai saat ini ya tidak terlihat keelitannya. Alah, ya karena memang belum masuk parlemen, Bung. Nah, itulah yang kita harapkan nanti ya dari PSI ini ya, ketika mereka masuk dalam parlemen dan juga ketika mereka masuk
banyak calon-calonnya menjadi kepala daerah, kita harapkan mereka itu tetap menjaga kecilikannya, bukan keelitannya. Masih punya harapan nggak? Masih punya. Karena apa? Mindset atau persepsi masyarakat terhadap partai PSI ini masih bagus gitu loh. Belum pernah cacat gitu loh ya. Bung, sebentar dulu. Kok arah-arahnya kok kayak mengarahkan kami untuk memilih partai PSI? Aku udah kubilang sama kalian, sedikit pun tidak pernah ada masuk uang ke rekeningku dari kader PSI, nggak pernah. Dari kantor pusat PSI nggak pernah. Dari ketua umum Kaisang nggak pernah masuk. Aku ini orangnya objektif. Kalau ku bilang Gerindra bagus ya bagus, ku bilang PAN bagus bagus, ku bilang Demokrat bagus ya bagus. Salah rupanya kita memuji sesuatu yang bagus dari sesuatu. Enggak kan? Itu dia. Tapi kalau misalnya memang jelek, ku bilang dia memang jelek. Ketua umumnya jelek, jelek ku bilang. Pengurusnya jelek, jelek kali. Kepala daerahnya jelek juga. Anggota dewannya jelek, memang betul jelek ku bilang itu. Opung Parbela nggak bisa diatur-atur. Suka ku, mana yang ku bilang bagus, mana yang ku bilang jelek. Tapi biasanya Opung Parbela ini mewakili apa yang menjadi persepsi masyarakat. Itu dia. Kalau masalah ada yang benci katanya, karena benci sama Bapak Joko Widodo, makanya benci dia sama Opung Parbela. Kalau pencinta Bapak Joko Widodo itu kurasa nggak benci sama Opung Parbela, nggak ada. Apalagi ketika dilihat Opung Parbela duduk sebelahan sama Bapak Joko Widodo, wah makin panas hatiku. Jadi kemarin pun juga ya ketika kita berbincang-bincang sama Bapak Joko Widodo situ ya sebelum dia ngobrol sama wartawan, beliau juga ngomong dulu sama Opung Parbela. Itu dia ya sekarang lah aku buka ya. Jadi beliau itu waktu itu sudah menunjukkan bahwasannya kecenderungannya itu ke partai PSI. Ya, sama seperti yang aku bilang tadi, siap bersedia, siap, ya tinggal bilang, cur, masuk rame-rame ke PSI. Udah ada yang ngancang-ngancangin, udah ada beberapa orang telepon Opung Parbela. Dari kemarin-kemarin, Opung Parbela, kemanapun Bapak Jokowi pergi, ke situ kami pergi. Jadi Opung Parbela, kau kalau misalnya diajak Bapak Joko Widodo masuk ke PSI gimana? Aku bilang kepada Bapak Joko Widodo, Bapak sekali lagi hampurannya Bapak minta maaf, hampunten Bapak ya. Kalau untuk masuk partai mungkin Opung Parbela memilih untuk tidak masuk partai supaya independensi Opung Parbela tetap terjaga. Kalau jadi sekretaris umum mau ke Opung Parbela? Mau sekali Bapak. Kapan bisa dikeluarkan SK-nya Pak? Enggak ya. Ya apa namanya? Enggak. Gimana ya? Agak susah juga sih namanya. Tapi enggak lah, kalau Opung Parbela gitu untuk saat ini ya. Ini mah untuk saat ini. Aku kan manusia. Manusia itu kan kadang-kadang bisa berubah ya. Tapi doakan kalian supaya aku tetap konsisten dan tetap menjaga independensi. Supaya apa? Supaya aku bisa kritis ya. Mengomentari apa yang terjadi di bangsa ini. Gelas kimia. Itu dia ya. Jadi jangan pernah bermimpi Bapak Joko Widodo masuk P3. Tidak tertarik. Nah, baru alasan kedua ya. Selain ideologi, alasan kedua ya, ada sebuah sistem yang baru yaitu sistem Super TBK. Ya, Super TBK itu super terbuka. Siapapun berhak untuk menjadi ketua umum ya. Nah, ini akan mereka goreng lagi. Alah, paling nanti Kaisang lagi. Ya, sekarang kan tergantung dari kader. Kalau memang kader memandang bahwasannya Kaisang
lebih cocok dan lebih pantas membawa perahu ini melaju lebih kencang, kenapa enggak? Nanti mereka akan goreng lagi tuh, percayalah, mereka akan goreng lagi. Mau Kaisang yang jadi ketua umum atau bahkan Bapak Jokowi yang jadi ketua umum, orang akan mengatakan bahwasanya, alah udahlah semua itu udah diatur. Tapi kita akan buktikan ya bahwasanya 2029 ya Opung Parbelak jamin PSI masuk parlemen merdeka. Satyam Eva Jayate. Kiai menangis, ho. Ibu Ketua menangis, ho. Saya menangis, ho. Rakyat Indonesia menangis, ho. Satya Eva Jayate. Udah gimana kabarnya itu? Orang yang menandatangani surat pemecatan Bapak Joko Widodo ada di dalam penjara. Makan kau karmamu itu. Bambang Pacul berkata, jangan pernah lawan orang baik. Karena apa? Ketika kita melawan orang baik, ya, sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang yang negatif yang kita lemparkan kepada beliau, ya, itu akan kembali dengan sendirinya kepada kita. Dan aku paling benci waktu Dokter Tipa mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu kena azab katanya, ya, kena azab gara-gara mengkriminalisasi mereka. Kecil kali, gara-gara mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo kena azab. Padahal aku udah pastikan dengan orang terdekat beliau, ya. Saya tanyakan Bapak, bagaimana keadaan Bapak Presiden? Ya aku masih memanggilnya Bapak Presiden, ya, bukan matahari kembar, bukan. Ya nggak tahu entah kenapa belum bisa move on kali ya. Ya karena memang saking lamanya gitu beliau itu menjadi presiden 10 tahun, Wak, 2 periode bukan 2 tahun. Makanya kalau sekarang ya aku ketemu sama orang contohnya ya bersapa dengan Purnawirawan, kalau beliau itu Jenderal Purnawirawan, saya selalu katakan Pak Jenderal. Aku nggak pernah bilang Bapak Purnawirawan, nggak pernah. Pangkat terakhirnya, ya kan? Kalau aku ketemu sama Purnawirawan Mayor, Bapak Mayor. Makanya aku panggil beliau Bapak Presiden, ya kan? Saya tanya sama keluarga beliau, Bapak, bagaimana keadaan Bapak Presiden sekarang? Oh, nggak apa-apa, sehat, Bapak sehat. Tapi Pak, sepertinya Bapak sedang sakit. Oh enggak, itu cuma alergi aja. Tiba alergi itu. Alergi. Azab. Mulutmu itu azab. Bentar lagi mulutmu itu kena azab. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.